Satihatu Namo Buddhaya. Rama, Ramani, umat sedharma yang berbahagia. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa hadir di awal tahun untuk sharing Dhamma kepada Rama, Ramani, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya memberikan secara pribadi, memberikan apresiasi penghargaan kepada para Rama, Ramani, para umat sedharma yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan Dhammasala Wihara Swanadipa ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Panca Iti Dhamma. Tadi di pembukaan saya telah mengutip sedikit tentang isi daripada Panca Iti Dhamma ini adalah kitab suci Dhammapada ayat 109. Abiwadana silisa nicang wuda pacayino cataro dhammavadanti ayuwanno sukang balang. Rama, Ramani, para umat sedharma yang berbahagia, di awal tahun baru ini atau di tahun 2026 ini, tentu kita semua, ya termasuk saya sendiri, mempunyai keinginan, mempunyai suatu harapan yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Saya menyaksikan dari teman-teman saya, tetangga dan sebagainya, bahkan sebelum tahun baru mulai mereka sudah mengajak teman-teman untuk kumpul, mengajak untuk bersembahyang, mengajak untuk ziarah ke tempat-tempat suci. Tujuannya mereka agar mendapatkan suatu berkah kebaikan di tahun baru ini atau selama tahun 2026 ini. Nah, demikian juga kita bagi umat Buddha tentu juga mempunyai beberapa pengharapan yang mungkin untuk bisa salah satu yang bisa kita capai, walaupun tidak semuanya yang bisa kita capai, harapan-harapan itu mungkin ada satu hal yang mungkin akan bisa capai dengan kesungguhan karma baik kita. Baik, Rama, Ramani, para umat sedharma yang berbahagia. Nah, ini tema yang isi tema tadi, Panca Iti Dhamma, itu referensinya adalah Kudaka Nikaya Dhammapada 109, Anguttara Nikaya 5.43, Itta Sutta, kemudian Anguttara Nikaya 4.58, Sudatta Sutta, kemudian Anguttara Nikaya 2.12, Mahanama Sutta Dewata Nusati. Nah, ini adalah semua referensi yang berhubungan dengan tema saya, Panca Ita Dhamma. Sesungguhnya Panca Ita Dhamma ini adalah paparan daripada sutta yang berjudul Itta Sutta, tapi teks Dhamma ini berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh Biku Bodhi. Kesimpulannya, isi daripada Itta Sutta itu adalah 5 harapan yang ingin dicapai oleh semua orang, ya termasuk umat Buddha. 5 harapan inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai Panca Ita Dhamma. Panca itu 5, Ita itu artinya diharapkan, Dhamma adalah sesuatu hal yang berlaku di alam semesta ini. Jadi 5 hal yang diharapkan oleh semua manusia itu disebut dengan Panca Ita Dhamma. Nah,
harapan ini atau keinginan ini adalah sesuatu yang wajar bagi kita. Yang diuraikan di Panca Ita Damai ini adalah suatu keinginan yang wajar bagi umat manusia, bukan sesuatu keinginan yang tidak wajar. Saya memberikan suatu contoh, apa keinginan manusia yang tidak wajar. Misalnya, saya akan tetap mencintaimu walaupun langit runtuh. Apakah itu suatu keinginan yang wajar? Tidak mungkin, karena tidak akan pernah ada, selamanya pun tidak akan pernah ada langit yang akan runtuh. Nah, itu sebagai suatu yang tidak wajar. Tetapi kalau di sini semuanya yang wajar, karena itu bersifat dhamma. Baik, nah itu setelah saya uraikan mengenai referensinya, nanti para rama, Bapak Ibu yang mungkin pingin lebih jelas isi daripada itu boleh membuka-buka itu. Lima hal yang diharapkan oleh manusia. Nah, ini orang berdoa ini ya, berharap. Tentu orang yang berharap menginginkan sesuatu yang baik bukan hanya harus dengan niat yang sungguh. Gitu ya. Nah, apa 5 hal yang diharapkan oleh manusia yang dianggap sebagai suatu keinginan yang wajar? Nah, yang pertama ini adalah umur panjang. Umur panjang oleh Sang Buddha dikatakan ini adalah sesuatu keinginan yang wajar bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, sekarang kalau saya kembalikan kepada Rama ini, Pak Roma Sedharma, ada enggak dari kita yang tidak ingin berumur panjang? Ada yang tidak ingin berumur panjang? Baik, kalau tidak ada yang tidak ingin berumur panjang, silahkan pergi ke jalur Gasa. Atau pergi ke puncak Himalaya. Ya. Nah, tapi karena kita mengharapkan ingin berumur panjang, kita tentu akan berupaya bagaimana caranya kita berumur panjang. Oleh Sang Buddha mengatakan bahwa semua itu harus dilakukan oleh diri sendiri, tidak cukup hanya dengan berdoa gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas berikutnya. Latar belakang ya, latar belakang kenapa orang ingin berumur panjang. Nah, ini saya juga kutip dari Samyutta Nikaya 2:19. Mengapa orang ingin berumur panjang? Nah, ini dikatakan di dalam kitab Samyutta Nikaya, hidup ini singkat dan cepat berlalu. Tiada tempat berlindung di hari tua. Sadarlah akan kematian dan berbuatlah kebajikan selagi masih bisa. Jadi karena Sang Buddha menganggap bahwa kehidupan ini sangat singkat. Dan kita juga memang menyadari bahwa kehidupan kita ini memang singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita pulang dari wihara ini. Karena itulah, maka bagaimana caranya kita supaya berumur panjang lah, apalagi kalau yang masih remaja gitu. Dia berharap berumur panjang supaya nanti ini bisa ini itu. Bahkan orang tua pun yang sudah lansia pun masih tetap ingin berumur panjang. Karena buktinya ketika saya dirawat di rumah sakit, orang-orang tua itu sudah terengah-engah tetap saja dia berdoa semoga saya bisa panjang umur gitu. Nah, artinya dia kan walaupun sudah kayak gitu belum ingin mati gitu ya. Ya termasuk saya juga tetap aja jadinya ikut-ikutan berdoa supaya tetap berumur panjang gitu ya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, kenapa
orang ingin berumur panjang, tujuannya ini adalah yang pertama, yang jelas menghindari kematian. Apakah kematian itu menakutkan? Ya mungkin. Mungkin dari kita yang mungkin batin belum siap, mungkin kematian itu akan menakutkan. Tetapi bagi orang yang batinnya sudah kuat, punya bekal yang cukup atau punya timbunan jasa yang cukup banyak, dia akan tentu siap menghadapi kematian. Tadi di pesan tadi latar belakang itu, hidup ini singkat ya. Berbuatlah kebaikan selagi masih bisa. Nah kadang ini yang kita kadang mengabaikan, selagi kita sehat, mengabaikan hal-hal seperti itu, tidak berbuat kebajikan sebanyak mungkin gitu, tidak menggunakan kesempatan misalnya selagi masih sehat kuat. Ketika ada kesempatan memang bisa untuk pergi ke wihara misalnya atau apapun yang berbuat baik tidak dilakukan. Dia lebih baik memilih naik ke puncak gunung, menuruni lembah gitu ya. Ya seperti itu yang dilakukan. Nah ini artinya kan mengabaikan daripada pesan itu, tidak berbuat kebajikan selagi masih bisa gitu. Padahal mereka ingin umurnya panjang. Nah ini yang pertama tujuannya adalah jelas menghindari kematian. Ya, menghindari kematian. Yang kedua adalah menikmati hidup yang lebih lama. Ya, menikmati hidup yang lebih lama. Loh, kalau orang yang berumur panjang masa enggak mau hidup yang lebih lama kan gitu ya. Itu logikanya. Sekarang yang ketiga ini menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai. Ya, jadi kita punya keluarga yang dicintai, teman-teman yang dicintai. Ya, tujuannya adalah seperti itu, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai. Selanjutnya adalah mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang nomor 4, mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kita mungkin punya cita-cita ya, yang mungkin belum tercapai. Jadi kalau umur kita pendek, bagaimana kita mencapai tujuan itu? Makanya orang ingin berumur panjang. Supaya nanti saya semoga berumur panjang supaya bisa menikahi gadis yang saya cintai, kan gitu bisa kan. Jadi kalau berumur pendek ya mana bisa mencapai cita-cita ya. Selanjutnya yang kelima adalah mengalami kehidupan yang lebih baik. Nah, kita kalau berumur panjang kita kan bisa memperbaiki pola hidup kita. Dulu memang agak miskin sekali gitu ya. Nah, ketika kita berumur panjang kita kan bisa berupaya berbuat lebih baik sehingga karma baik mendukung akan berbuahnya karma-karma baik dan membuat kehidupan kita juga akan lebih baik. Tapi kalau berumur pendek ya mana sempat. Misalnya baru lahir, baru 2 hari, 7 hari udah meninggal. Itu kan tidak ada kesempatan untuk berbuat berbaik lagi. Selanjutnya adalah mengembangkan diri dalam kehidupan spiritual. Nah, mengembangkan diri dalam kehidupan spiritual. Jadi kalau kita berumur panjang kan kita bisa misalnya menjadi samanera, menjadi biku, ikut latihan sila caro, sila carini. Itu kan kalau kita memang berumur panjang. Nah, itu tujuan kita dari keinginan berumur panjang. Tidak mungkin kalau orang berumur panjang kemudian kenapa sih kamu ingin berumur panjang? Kalau pelangak-pelongo enggak tahu ya enggak jelas. Ya mending nggak usah hidup aja kan gitu ya kata Sang Buddha. Mending hidup sehari aja tetapi kualitas hidupnya lebih baik. Nah selanjutnya, praktek yang mendukung untuk umur panjang. Nah ini kata Sang Buddha,
Seorang yang ingin panjang umur tidak cukup hanya berdoa saja, misalnya di depan altar Sang Buddha, ya semoga saya berumur panjang sampai 1000 kali juga. Kalau hanya duduk di depan sini aja, semoga saya berumur panjang, semoga saya berumur panjang, itu tidak akan tercapai. Nah, harus dilakukan juga dengan praktik. Nah, seperti ini. Ini kan misalnya melepas makhluk hidup atau satwa ke alam bebas. Melepas makhluk hidup atau satwa yang masih hidup ke alam bebas, itu yang paling tepat adalah makhluk hidup yang terancam kehidupannya. Itu yang paling tepat. Saya banyak membaca referensi gitu. Yang paling tepat itu adalah ketika kita ingin melepaskan makhluk hidup itu ke alam bebas, itu adalah makhluk yang terancam kehidupannya. Nah, misalnya seperti contohnya ikan lele yang sudah ada di meja pedagang ikan, yang sudah siap bakar, dipukul-pukul kepalanya atau dipotong-potong perutnya. Nah, ini kemudian kita selamatkan dengan cara membeli, berapapun harganya kita tidak akan tawar-menawar, kita beli, kemudian kita segera bawa ke sungai atau ke danau, kemudian dilepaskan. Inilah yang disebut dengan berdana kehidupan. Tapi kalau kemudian orang ingin melepaskan burung, itu kan boleh. Tapi niatnya kemudian nanti tahun baru saya akan melepaskan burung, istilahnya pangsen gitu. Tapi dia memesan kepada seorang pemburu, tolong nanti saya mau beli burung gitu. Nah, ini kan makhluk hidup, ini kan makhluk yang belum terancam kehidupannya gitu ya. Memesan kepada pemburu burung. Pemburu burung kemudian pergi ke sawah, pergi ke perkebunan, nangkapin burung-burung, misalnya kecil-kecil, apapun burung ditemukan ditangkap. Nah, kemudian apa yang terjadi kemudian ketika pemburu menangkap burung-burung ini? Keluarga burung ini kemungkinan dia punya anak masih kecil di sarangnya gitu. Karena ditinggal oleh induknya mencari makan, kena perangkap pemburu, ditangkap. Jadi anak-anak burung yang ditinggal di sarangnya itu akhirnya mati kelaparan ditinggal oleh induknya. Atau ketika kena perangkap, burung ini patah sayapnya, patah kakinya. Itu oleh sebab dikarenakan oleh siapa? Ya oleh kita sendiri yang memesan kan gitu ya. Tujuannya kita menyelamatkan makhluk hidup, malah kemudian menyakiti bahkan menyebabkan makhluk hidup itu mati. Nah, ini cara yang memang kurang tepat. Saya nggak menyalahkan sih, memang kurang tepat dan keliru gitu. Tapi yang paling bagus, saya setuju seperti yang ulasan itu, bahwa menyelamatkan makhluk hidup itu adalah yang memang terancam kematiannya, yang pada suatu saat memang sudah siap akan dibunuh. Itu yang paling bagus yang disebut kita berdana kehidupan atau pangsen, melepaskan makhluk hidup ke alam bebas. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kita keinginan yang pertama kita itu adalah panjang umur. Sekarang paras yang bagus, paras yang cantik atau keanggunan. Rama-ramani umat sedharma, ada nggak dari kita yang tidak ingin wajahnya ganteng gitu ya, bagus atau cantik? Ya pasti kita semua berharap. Sudah cantik aja masih tetap ingin tambah cantik, yang sudah ganteng masih tetap ingin tambah ganteng kan gitu. Nah, ini harapan sesuatu yang wajar oleh Sang Buddha, dia katakan sebagai sesuatu yang wajar. Semua makhluk, semua orang punya keinginan seperti ini. Ingin punya
paras yang indah. Kalau istilahnya di dalam bahasa Pali, wano atau wana itu wajah yang bagus, paras yang bagus. Baik, kita lanjutkan. Nah, praktek yang mendukung agar memiliki paras yang bagus dan keanggunan di dalam ulasan-ulasan kitab suci itu disebutkan sebagai kita harus juga berdana kecantikan. Jadi orang kalau ingin wajahnya bagus, ganteng, cantik itu tidak cukup hanya berdoa di depan altar atau di candi-candi, di tempat-tempat suci. Semoga saya semakin cantik, semakin ganteng. Tapi dilakukan juga harus dengan praktik. Nah, ini disebutkan bahwa untuk hal yang mendukung paras yang bagus atau keanggunan adalah berdana kecantikan. Nah, ini digambarkan sebagai suatu ilustrasi. Nah, ketika misalnya mau Waisak, kita mempercantik Buddha Rupang. Atau juga berdana kecantikan kepada teman-teman tetangga kita gitu. Kalau mau ada acara apa dibantu, didandani, dihias. Nah, itu disebut sebagai berdana kecantikan. Berdana bunga kita juga kan membuat tampilan altar itu menjadi cantik, menjadi indah. Nah, inilah yang mendukung, praktik inilah yang akan mendukung bahwa setelah kematian kita, entah kapan itu akan berbuah karma baik menjadi memiliki paras yang bagus atau keanggunan. Baik, selanjutnya yang ketiga, keinginan wajar yang ketiga setiap manusia adalah kebahagiaan. Jika kita semua ditanya kepada semua orang, pasti semua ingin mengharapkan kebahagiaan. Tidak ada yang mengharapkan untuk menderita. Cacing aja yang kemudian kita injak, dia menggeliat. Semut-semut mencari tempat-tempat yang bagus supaya aman. Mereka juga ikut bahagia. Nah, ini adalah suatu keinginan yang wajar bagi setiap orang. Nah, kemudian kebahagiaan itu, nah perlu diketahui bahwa kebahagiaan itu ada kebahagiaan jasmani yang disebut dengan kayika sutta, kayika sukha. Kayika sukha ini terdiri dari pertama ati sukha atau kebahagiaan karena memiliki harta yang diperoleh dari rajin dan giat berusaha dalam kehidupan yang benar. Nah, itu disebut dengan kayika sukha yang pertama. Jadi memiliki harta, kekayaan, tapi dengan cara giat berusaha dengan penghidupan yang benar. Jadi bukan dengan cara korupsi, bukan dengan ngerampok, begal, maling kan gitu ya. Tapi dengan cara-cara penghidupan yang benar. Nah, kemudian boga sukha adalah kebahagiaan karena dapat menggunakan harta dengan baik dan wajar. Jadi kebahagiaan karena dapat menggunakan harta yang kita peroleh dengan baik dan benar. Nah, ini kan kadang ada orang setelah dia berusaha giat kan udah memperoleh lah harta gitu yang cukup. Ketika dia bisa mencapai keinginannya itu, sudah menjadi orang kaya,
harta cukup, uang cukup, tapi dia kemudian kehidupannya kontroversi, bertolak belakang. Ya kemana-mana, padahal dia sudah beli mobil, tapi kemana-mana dia naik becak, naik sepeda gitu. Padahal dia kan sudah punya mobil gitu. Karena saya pernah menyaksikan orang seperti itu. Untuk beli mobil yang bagus, dia bisa, tapi yang dia beli ini adalah mobil odong-odong yang dibeli gitu. Itu artinya kan tidak dapat menggunakan kekayaannya secara benar, yang wajar-wajar aja lah gitu. Kalau memang kita kaya, punya uang banyak, ya ke wihara bawa mobil bagus yang besar supaya nanti ada umat yang bisa numpang kemana-mana, kan enak gitu ya. Nah tapi ada yang memang begitu, tampilan seperti itu. Udah kaya, pelit gitu, istilahnya pelit lah. Beli mobil yang kecil supaya kemana-mana nanti tetangga biar nggak minjem mobilnya, kalau ada hajatan dipinjam misalnya gitu, untuk wisata dan sebagainya. Nah itu tidak bisa menikmati kehidupan secara wajar. Nah itu disebut, kalau yang wajar itu disebut dengan boga suka. Selanjutnya disebut dengan anana suka. Anana suka adalah kebahagiaan karena tidak memiliki hutang, baik hutang uang maupun barang kepada orang lain. Nah ini benar sekali ya, kalau kita tidak memiliki utang kepada orang lain, rasanya plong ya kemana-mana. Tidur kita tenang ya. Kalau kita punya utang di leasing itu, waduh, itu udah tanggal berapa ini? Jatuh tempo tanggal 10, ini udah tanggal 8 kita belum, gelisah banget kita itu. Tapi coba kalau kita tidak punya utang, wah tenang aja kemana-mana ya. Nah, ini disebut dengan anana suka. Selanjutnya adalah anawaja suka. Kebahagiaan karena tidak melakukan kejahatan, yaitu banyak berbuat kebaikan dan tidak ada musuh. Jadi kebahagiaan karena tidak melakukan kejahatan. Jadi kalau kita merasa tidak pernah pun melakukan kesalahan, kejahatan, jadi kita itu merasa plong ya, tidak takut untuk kemana-mana gitu. Karena kalau kita pernah berbuat kejahatan, misalnya memukul orang gitu, ngerampok, pasti suatu saat pasti merasakan takut. Nanti kalau saya pergi ke pasar, jangan-jangan ketemu musuh saya. Nanti apa tahu saya dipukul atau ditikam kan gitu. Nah ini, tapi kalau kita merasa tidak pernah berbuat kejahatan, ini disebut dengan anawaja suka. Nah ini bisa dilihat di Anguttara Nikaya 4 atau 62. Jadi Anaya Sutta judulnya. Baik, itu sebuah referensi saja. Selanjutnya adalah tadi kebahagiaan jasmani, sekarang kebahagiaan batin. Jadi kebahagiaan batin yang pertama adalah sada atau punya keyakinan. Selanjutnya sila, kita hidup bermoral. Kemudian caga, hidup dermawan. Dan yang keempat adalah memiliki panya atau kebijaksanaan. Nah ini disebut dengan kebahagiaan batin atau ceta sika suka. Punya keyakinan terhadap Triratna, punya kemoralan yang cukup bagus. Ya memang kita akui, kendala kita melaksanakan sila di dalam Pancasila Buddhis, yang nggak usahlah ada sila. Di dalam Pancasila Buddhis saja kita harus mengakui bahwa tidak semua sila itu bisa kita laksanakan dengan sempurna, tetapi kita memang terus berlatih. Rama-ramani Bapak Ibu, coba kalau saya bertanya, di antara 5 sila Pancasila itu, yang mana yang menjadi kendala kita dalam pelaksanaan sila? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga,
4, kelima. Yang mana paling menjadi kendala kita? Pertama, tidak membunuh. Bisa? Saya jawab bisa. Walaupun kadang sering-sering juga membunuh nyamuk, membunuh kecoak dan sebagainya kan gitu. Tapi ya bolehlah, bisa gitu. Nah, kemudian tidak mencuri, ya boleh, bisa, kita kayaknya lebih ringan itu. Tidak mencuri. Kemudian tidak berbuat asusila. Oh ya Anda apalagi ini bisa saya melakukan, yakin saya bisa gitu. Nah, sila yang keempat, Musa wadah weramani, sikap padang sama dia. Saya bertekad untuk tidak berbohong. Punya kendala nggak tentang sila ini kita? Punya kan? Ya saya ngakui saya juga kendalanya itu. Paling besar kendalanya itu. Apalagi yang kita punya kehidupan berkeluarga, kita punya istri, punya suami. Ya untuk menyenangkan istri kadang kita kan berbohong kan. Kita belanja ke pasar, biar tidak dimarah, berapa ini beli apel sekilo? Kok banyak gini belinya? Oh ini murah, cuma 20.000 padahal belinya 45.000 kan gitu. Yang penting nggak dimarahin aja kan gitu kan. Kemudian kita punya anak, awas loh kalau tidak mau makan, nanti ayamnya mati. Bohong nggak itu? Ya bohong lah. Nah ini adalah sebagai suatu kendala bagi kita. Ya kalau yang kelima, menghindari minum-minum keras, oh saya yakin pasti bisa lah. Pasti bisa saya, oke bisa benar. Nah yang paling, makanya yang ini, sila pertama, dengan sila keempat itu adalah kendala besar bagi kita. Saya akui itu, saya sendiri juga kendalanya seperti itu. Tapi, nah makanya ini karena ini suatu latihan, bukan sebagai suatu sumpah. Ya tenang-tenang saja, pokoknya selagi kita masih bisa menjalani, jalani aja. Berusahalah berkata yang benar, kalau bisa dihindari untuk tidak berbohong ya sudah gitu. Berusaha untuk tidak membunuh ya sudah gitu. Tapi kalau kepepet, kejepit, kita sudah ngantuk benar, tiba-tiba terbang ada kecoak hinggap di hidung kita, masa dibiarin aja digigitin hidung kita kan? Tetap aja kita pukul kan, gitu kan? Nah, oke, tak apa-apa latihan ya. Tapi memang kita akui. Nah selanjutnya jaga, jadi hidup dermawan ya kita juga tetap ini berlatih. Selanjutnya memiliki kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu akan timbul daripada praktek-praktek perbuatan bajik. Oke, selanjutnya praktek yang mendukung agar memiliki kebahagiaan seperti penjelasan saya tadi, tidak cukup hanya berdoa, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Tidak bisa itu akan memberikan kebahagiaan oleh kata Sang Buddha. Tapi harus didukung dengan praktek. Nah, seperti yang ditampilan ini, ya gambar-gambar ini sebagai suatu ilustrasi, ya berdana memberikan sembako, kemudian kumpul-kumpul dengan tetangga, intinya memberikan kebahagiaan lah kepada teman-teman gitu. Nah apapun yang istinya yang mengarah kepada kebahagiaan nanti hasilnya akan memberi kebahagiaan. Nah itu harus dipraktekkan. Nah selanjutnya, keinginan wajar kita yang keempat itu adalah kemasyhuran. Kemasyhuran ini terkenal gitu ya. Terkenal ke seluruh pelosok dunia. Ada nggak yang tidak ingin dikenal? Nggak mungkin lah. Kita aja kalau berdana kadang pingin difoto, kemudian kita juga membagi sembako, di-share di Instagram, di Facebook kan. Kan tujuannya apa? Kan supaya dikenal. Pergi jalan-jalan juga
cekrek, diupload ya supaya apa? Supaya dikenal kita itu kan, supaya dikenal. Mana ada orang tujuannya wisata foto-foto kemudian sampai di rumah disimpan di dalam laci, nggak dibiarin aja kan. Nah, tujuannya itu kan memang supaya dikenal. Nah, di sini sebagai contoh ada orang yang terkenal sekarang di dunia ya, namanya Elon Musk. Kita kenal dengan Elon Musk yang punya satelit Starlink ya. Itu sangat terkenal sekali sekarang. Dan yang paling pertama kayanya, paling kaya dicari orang yang paling kaya di dunia, itu yang paling kaya dia sekarang. Nah, ada yang lebih kaya daripada, ya kalau menghitung kaya secara duniawi ya, Elon Musk ini adalah yang paling terkaya di dunia, nggak ada yang bisa menyamai kekayaannya. Ini digambarkan ya, untuk menyamai kekayaan Elon Musk ini, kita mesti menabung setiap hari 100 miliar selama 212 tahun. Jadi setiap hari katanya kita harus nabung dulu 100 miliar selama 212 tahun. Nanti baru bisa menyamai kekayaan Elon Musk ini. Kita itu 212 tahun itu berapa hari itu? Sedangkan hidup kita aja nggak nyampe ya 70 tahun kan gitu ya. Waduh, seberapa banyak duit kekayaannya itu. Selama 212 tahun, dan satu hari itu harus 100 miliar kita nabung coba. Boro-boro 100 miliar. 100 ribu aja udah kadang susah kan gitu ya. Alangkah inilah dia. Dia sangat termasyhur. Kalau kita buka di Google, di YouTube itu, kadang di angkasa itu berderet panjang sekali itunya roket dia itu. Dijejerin satelitnya itu panjang sekali kayak kereta api gitu. Orang ngira itu kayak komet dan sebagainya, tapi mereka itu jejeran pada satelitnya mereka itu sengaja dijajarin panjang banget gitu. Nah, ini satelit Starlink ini bisa menjangkau walaupun di puncak gunung, di dalam hutan belantara bisa. Makanya kalau yang di Aceh itu dengan Starlink komunikasi orang yang kena bencana itu bisa lancar. Nah, tidak seperti kita yang WiFi kita yang pasang di rumah. Waduh, lambat banget kayak bekicot gitu ya. Bikin kesel, kadang kita ingin ada langganan kita mau download ini lama sekali ditunggunya gitu. Padahal kita bayar udah mahal gitu, tapi masih lelet gitu. Nah, tapi kalau Starlink itu kata orang sih masih cepat banget gitu. Begitu pencet langsung biar gitu, langsung jadi gitu ya. Nah, ini orang yang terkenal. Kemudian saya pernah baca juga di grup WA, ini anaknya Rama Chandra ini terkenal ya, menjadi di khusus komunitas Patria. Jadi maaf Rama, saya lupa itu menjadi ketua apa wakil ketua Rama ya, wakil ketua ya di asosiasi Patria tingkat dunia. Ini terkenal ini. Lah saya aja punya anak dulu dikuliahin ngabisin 50 juta nggak terkenal ya, terkenalnya aja hanya di dalam keluarga aja. Nah, itu. Tapi memang kita akui, memang kita ingin hidup terkenal, termasyhur. Praktek. Jadi orang seperti kata saya tadi, orang yang ingin termasyhur itu tidak mesti harus pokoknya
berdoa saja di depan altar gitu atau di tempat-tempat suci. Tapi harus dilakukan dengan praktek yang mendukung agar memperoleh berkah panjang umur, kecantikan, kebahagiaan dan kemaksuran. Yang pertama itu adalah tadi sudah diringkas menjadi berdana kehidupan, yaitu pangsen. Kemudian berdana kecantikan, berdana kebahagiaan, kemudian berdana kekuatan. Itu yang akan mendukung orang akan menjadi hidupnya termasyhur, terkenal. Jadi berdana kehidupan yang menyelamatkan makhluk-makhluk yang terancam kehidupannya. Nah, di sini seperti ada rusa terkena jerat, diselamatkan. Kemudian berdana kecantikan. Jadi kita ke wihara berdana bunga-bunga. Kalau kita punya tanah yang luas berhektar-hektar, kita bikin taman bunga. Menyediakan orang-orang untuk berkunjung secara gratis untuk swafoto atau memetik bunga-bunga kita. Ya boleh kalau kita punya tanah yang luas. Jadi berdana kecantikan. Seharusnya berdana kebahagiaan. Nah, ini seperti contoh ya, membahagiakan orang tua kita. Nah, dalam beberapa saat yang lalu di wihara ini dilakukan seperti basuh kaki gitu ya. Nah, itu kan tujuannya apa? Kan membahagiakan orang yang patut kita hormati, jadi orang tua kita itu. Itu berdana kebahagiaan itu sangat bagus itu. Ada nggak yang tidak bahagia misalnya anak kita kemudian basuh kaki kita itu, kemudian kita marah-marah gitu ya. Nggak ada, orang pasti seneng gitu. Kemudian mengunjungi orang sakit gitu. Nah, itu kan berdana kebahagiaan itu. Mengunjungi orang sakit, ketika orang sakit itu, ketika dikunjungi hatinya merasa tersentuh banget gitu. Dia merasa tidak hidup sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai praktek kebahagiaan. Itu. Nah, ini kemudian berdana kekuatan, nah, memberi makan kepada orang tua, memberi makan kepada orang sakit, memberi makan kepada makhluk-makhluk hidup yang di jalanan, yang terlantar. Kan ada orang yang sengaja membeli makanan anjing, makanan kucing, makanan burung, kemudian ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu, di mana ada tikus banyak, ada kucing banyak, ada burung banyak, ditaruh di situ. Nah, itu tujuannya apa? Adalah praktek daripada berdana kekuatan. Jika ini dilakukan, keempat ini, berdana kehidupan, berdana kecantikan, berdana kebahagiaan, berdana kekuatan, maka pada suatu saat cepat atau lambat dia akan memperoleh berkah kemasyhuran atau hidupnya terkenal. Nah, selanjutnya adalah keinginan wajar yang terakhir, yang terakhir adalah terlahir di alam surga. Kalau saya tanya kepada Rama-Ramani, para umat sedharma, ada enggak setelah nanti kita mati pingin masuk neraka gitu, lahir di alam neraka gitu ya? Ada enggak? Enggak ada. Pasti semua, ya orang jahat aja pingin lahirnya di alam surga, apalagi kita orang-orang baik kan. Itu. Tujuan juga kita ada juga orang tujuannya kita belajar beragama apa? Ya dosa saya kan banyak. Sekarang saya belajar agama yang baik supaya nanti kalau saya mati bisa lahir di alam surga gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ini sebuah ilustrasi saja ya. Jadi orang-orang terlahir di alam surga, pakaiannya indah, tempatnya sejuk, tidak ada orang berantem bawa celurit, bawa pedang, enggak ada.
semuanya adem gitu, nyaman. Saya kalau baca di kitab Abhidhamma, kehidupan makhluk surgawi itu, kalau dewi itu, dewa atau dewi itu, paras mukanya itu diibaratkan kayak orang yang berumur 17-18 tahun selama hidupnya, selama masa hidup di alam dewa itu. Jadi tidak pernah tua gitu, tidak pernah keriput. Begitu kehidupannya. Bahkan saking bahagianya mungkin untuk makan mungkin lupa gitu ya. Maka ancaman bagi para dewa atau dewi di alam surga itu, ada 3 hal yang menyebabkan mereka itu mati ya. Yang pertama itu usia kehidupannya memang habis ya. Misalnya kalau dia hidup 276 juta tahun, dia harus hidup tapi dia bisa mati sebelum masa kehidupannya. Pertama, kalau dia marah. Kalau seorang dewa itu marah, dia akan langsung meninggal di alam dewa. Kenapa? Karena alam itu tidak mendukung untuk makhluk yang punya kebencian. Nah, kemudian dia lupa makan. Nah, itu. Ada kalau mereka juga kan butuh makan, namanya juga makhluk hidup. Tapi kalau mereka lupa makan, bisa juga mereka akan mati gitu ya. Kenapa ada dewa atau dewi yang bisa sampai lupa makan? Oke lah, saya suatu cerita sedikit. Nah, ketika misalnya saya lahir di alam surga, walau surga terendah lah, Jatuh Maharajika gitu. Di situ begitu saya lahir kan spontan menjadi dewa di situ, salah satu dewa itu. Semuanya hidupnya nyaman gitu. Saya akan berpikir, baiklah saya akan tidak makanlah selama 2 hari gitu. 2 hari di alam surga gitu. Saya tidak akan makan. Saya akan menikmati kesenangan ini aja dulu. Jalan-jalan melihat dewi-dewi yang cantik-cantik. Dia tidak makan. Hanya 2 hari saja pikir dia. 2 hari di alam surga Jatuh Maharajika adalah 100 tahun di bumi, di dalam manusia. Jadi 1 hari 1 malam di alam Jatuh Maharajika adalah 50 tahun di bumi. Jadi kalau 2 hari berarti kan 100 tahun. Jadi 100 tahun dia tidak makan, tubuhnya berarti tidak terawat. Walaupun dia tidak keriput, tapi karena tubuhnya tidak ditunjang oleh makan, dia akan mati. Nah, itu sebagai suatu contoh. Praktik yang mendukung agar terlahir di alam surga. Nah, ini praktik yang mendukung agar memperoleh berkah terlahir di alam surga ini disebutkan. Yang pertama adalah gemar memberi. Nah, ini rupanya gemar memberi ini, berdana ini adalah memang suatu syarat ya. Tapi kalau orang sekarang sudah hidupnya pelit-pelit, janganlah udah berharap lahir di alam surga, pasti nggak bisa itu. Kata Sang Buddha pasti nggak bisa. Kalau udah hidup pelitnya itu pasti udah nggak bisa gitu. Selanjutnya adalah punya kemoralan, tekun melaksanakan Atthasila. Nah, di sini diperlukan Atthasila, bukan saja Pancasila Buddhis, tapi Atthasila diperlukan. Selanjutnya adalah melaksanakan bawana, meditasi, pengembangan batin. Tekun berlatih samatha bawana, objek meditasinya adalah Dewata Nusati, perenungan terhadap para makhluk agung atau para dewata. Jadi kalau kita misalnya telah melaksanakan dana, melaksanakan sila, mungkin kita sudah menang 2 kali ya. Apalagi kalau memang ditambah dengan yang ketiga ini.
melakukan perenungan terhadap para makhluk agung atau para dewata. Ini disebut dengan Dewata Nusati. Ini ada di dalam Mahanama Sutta. Para Rama, Ramani, Bapak Ibu, pernah nggak kita merenungkan Dewata Nusati ini? Nggak pernah ya, karena memang nggak diajarkan ya, nggak diajarkan ya. Yang diajarkan itu hanya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Kenapa tidak diajarkan tentang Dewata Nusati? Supaya kemudian tidak mengaburkan tujuan umat belajar Dhamma. Nanti kalau ini diajarkan, orang bisa menyisihkan Buddha, Dhamma, Sangha Nusati ini. Saya mau lahir di alam surga aja lah. Kan gitu jadinya. Padahal tujuan kita jadi umat Buddha kan punya keyakinan terhadap Triratna itu, yang penting itu kan Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, boleh saja orang merenungkan Dewata Nusati, tetapi yang penting adalah Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ini sebagai tambahan menu saja ini, Dewata Nusati. Karena tujuan kita itu adalah Nibbana pada suatu saat. Kalau sudah mencapai Nibbana, setidaknya mencapai Sotapanna, adalah Dewata Nusati itu sudah tidak penting. Nah, di sini digambarkan, jadi berdana, memberi, kalau bisa kepada orang yang silanya memang bagus, kemudian berdana kehidupan. Ini kok ada foto saya, ini baru saya perhatikan ya. Padahal saya waktu ngambil foto di laptop itu belum terlalu memperhatikan, yang penting ada orang melepas satu aja gitu ya. Tadi saya kok mirip saya gitu ya. Iya, nah itu saya baru ingat ketika saya melepas kura-kura ini di kawasan Buddha Monton Bangkok itu ya, ya diikut di situ. Nah ini kemudian yang ketiga adalah bawana, bermeditasi, merenungkan para makhluk agung. Para Rama, Ramani, Bapak Ibu sekalian, ada suatu kisah sebagai latar belakang daripada orang atau praktek yang mendukung agar berumur panjang. Tadi di sini kan disebutkan gemar memberi, punya sila, kemudian pengembangan batin, kemudian yang di belakang tadi yang sudah kita lalui adalah menghormat kepada yang patut dihormat, menghormat kepada yang lebih tua, menghormat kepada yang lebih suci. Ada suatu kisah namanya Ayu Wadana Kumara. Pernah dengar ya, kisah Ayu Wadana Kumara. Kalau bahasa Sanskertanya Ayu Wardana Kumara. Jadi kisah ini terjadi pada kehidupan zaman Sang Buddha Gautama. Pada waktu dulu ada dua orang pertapa. Dia telah menjalankan kehidupan bertapa selama 48 tahun. Enggak sedikit. Sudah 48 tahun dia bertapa di hutan gitu ya. Dua orang bersahabat jadi pertapa. Nah pada suatu hari di tahun ke-48, sahabatnya yang satu bisa tetap bertahan menjadi pertapa karena dia sudah mencapai seperti kekuatan batin gitu ya, bisa melihat masa depan. Yang satunya ini gagal. Akhirnya dia kembali ke kehidupan ke rumah tangga, berkumpul kepada keluarganya dan kawin gitu. Setelah kawin berumah tangga, dia punya seorang putra. Begitu putranya sudah agak besar,
pertapa ini kemudian mengunjungi sahabatnya pertapa yang masih bertahan jadi pertapa. Dia kunjungi ke hutan. Nah, sampai di hutan, pertapa yang tua masih ini, dia memberikan berkah kepada bapaknya, semoga Anda panjang umur, tetapi tidak kepada anaknya. Dia hanya memberikan semoga kamu panjang umur, tapi dia tidak mengatakan, bukan semoga kalian, tapi hanya semoga kamu panjang umur. Ya sentuh gitu, semoga kamu panjang umur, tapi tidak kepada anaknya. Lalu pertapa ini kebingungan, lah kenapa sahabatku kok hanya memberikan berkah kepada saya, anak saya tidak? Dijelaskanlah bahwa, jadi sesuai penglihatannya, beliau melihat bahwa anak ini akan hidup hanya 7 hari lagi, setelah itu akan mati. Kaget dia sebagai orang tua, aduh ini satu-satunya anak tunggal saya. Terus bagaimana caranya supaya anak saya terhindar dari kematian 7 hari lagi? Nah, oleh sahabatnya yang pertapa itu mengenai bagaimana caranya supaya anak ini terhindar dari kematian, terus terang saya tidak punya kemampuan untuk itu. Coba tanyalah kepada Sang Buddha Gautama. Mungkin beliau punya cara atau solusi untuk mengatasi kematian anakmu ini. Ditanya di manakah Sang Buddha berdiam. Nah, ditunjukkanlah bahwa Sang Buddha itu ada di wihara Jetawana gitu. Nah, pertapa ini kemudian mengunjungi Sang Buddha. Ketika sampai di wihara bertemu Sang Buddha, memberikan salam dan penghormatan sebagai layaknya, Sang Buddha kemudian juga memberikan berkah hanya kepada orang tuanya, semoga Anda panjang umur gitu. Dia sudah mulai deg-degan, loh kenapa kepada saya saja? Ditanyakan yang mohon maaf yang mulia, kenapa yang mulia hanya memberikan berkah kepada saya panjang umur, tidak kepada anak saya juga? Nah, dijelaskanlah oleh Sang Buddha bahwa anaknya juga benar akan mati 7 hari lagi. Tapi benar kalau gitu kata sahabat saya, anak saya akan mati 7 hari lagi. Nah, ditanyalah kemudian bagaimana caranya yang mulia, bisa enggak anak saya ini diselamatkan dari kematiannya biar enggak mati 7 hari lagi gitu. Nah, Sang Buddha yang Maha Tahu kemudian melihat bahwa anak ini masih bisa diselamatkan dari kematiannya. Caranya apa? Nah, caranya kemudian orang tua anak ini disuruh membuat suatu pavilion gitu ya, sebuah pavilion di depan pintu gerbang halaman rumahnya. Nah, seperti kayak tempat sembahyang, bolehlah kita meniru seperti gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke wihara-wihara yang bukan Theravada gitu ya, misalnya wihara Mahayana, di depan gerbang masuk halaman itu kan kayak ada tempat sembahyang gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah meniru seperti sebuah bangunan pavilion gitu ya. Kalau di umat-umat Hindu di Bali, di setiap mau masuk ke halaman rumah itu juga seperti ada tempat sembahyang gitu ya, dibuat seperti ada tempat sembahyang walaupun kecil gitu. Nah, Sang Buddha menyuruh untuk membuat sebuah pavilion dan mendudukkan anak ini di dalam pavilion itu selama 7 hari berturut-turut dan dibacakan parita selama 7 hari juga berturut-turut gitu. Nah, dilaksanakanlah perintah Sang Buddha ini oleh pertapa itu yang sudah nikah ini. Dilaksanakan pembacaan parita selama 7 hari berturut-turut, dan pada hari yang ke-7 Sang Buddha sendiri juga datang ke tempat itu. Karena Sang Buddha datang ke tempat itu, jadi seluruh para dewa dari 10.000 alam semesta datang beramai-ramai mengikuti Sang Buddha ke tempat itu.
Nah, di tempat itu ada suatu raksasa yang besar dan tinggi besar, yang menanti kesempatan untuk mengambil anak itu untuk dimakannya gitu. Inilah yang penyebab akan kematian anak itu. Nah, karena ada banyak para dewata datang, jadi raksasa ini menjauh sejauh 30 km atau diperkirakan di komentar kitab suci itu sejauh 2 yojana. Jadi raksasa ini namanya, saya maaf lupa namanya, pokoknya raksasa besar lah dari alam Asura. Dia berdiri jauh sejauh 30 km tetap mengawasi, mencari kesempatan untuk mengambil anak itu untuk dimakan. Tetapi karena para dewata membuat benteng di situ, akhirnya raksasa ini nggak bisa mendekat. Sang Buddha kemudian tetap memerintahkan untuk malam itu full, tidak boleh berhenti membaca parita, full 1 malam. Kalau ada yang mau istirahat boleh, tetapi tetap digantikan oleh yang lain gitu. Jadi full selama 1 malam. Akhirnya begitu hari telah tiba, habis hari yang ke-7 itu, selamatlah anak ini dari kematian itu, dan raksasa itu memang sudah pergi menjauh. Nah, itu adalah sebuah kisah. Kemudian setelah anak ini sudah semakin remaja, dia kemudian berkunjung ke wihara Jetawana, mengunjungi Sang Buddha. Nah, para biku yang pada waktu itu membaca parita di situ mengenali anak ini, bahwa ini yang dibacakan dulu parita. Ditanyakan kemudian oleh Sang Buddha, "Yang mulia, adakah para makhluk hal apa yang bisa mendukung untuk panjang umur?" Nah, ditanyakan oleh para biku. Nah, Sang Buddha menjawab, jawaban beliau adalah seperti di Dhammapada 109. Jawaban Sang Buddha, "Abi wadana silisa nicang Buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang." Jadi parita itu ngetren sampai sekarang ya. Kalau Bante, habis kita berdana pada Bante membacakan Yata Wariwaha. Setelah itu umat melanjutkan dengan Sabi Tiyo Wiwajan tuh. Nah, ini praktik berdana supaya mendukung panjang umur. Jadi abi wadana silisa nicang Buddha pacino cataru dhamma wadanti ayu wano sukang balang. Jadi menghormat kepada orang yang lebih tua dan yang lebih suci akan memperoleh 4 hal. Panjang umur, jadi keanggunan atau paras yang bagus, kemudian kebahagiaan dan kekuatan. Karena itu apa hikmahnya dari kata-kata Sang Buddha ini? Abi wadana silisani cang udah pacayino. Ini harus kita memang praktekkan. Nah, ketika kita berjumpa kepada yang orang yang lebih tua, apalagi benar lebih suci, ya kita harus secara otomatis memberikan penghormatan, kan gitu ya. Nah, ini yang juga kita perlu latih kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita itu ketika dia melihat kawannya yang usianya lebih tua, dia memang harus memberikan penghormatan, bukan membuli gitu ya. Nah, kita juga sebagai umat Buddha yang sudah mengerti tentang hal ini, kapanpun dimanapun kalau kita memang bertemu dengan orang dan kita merasa kita lebih muda, ataupun walaupun kita sepertinya lebih tua ya, sepertinya kita lebih tua, tapi menganggap orang itu misalnya karena penampilannya tua tapi sejatinya dia usianya muda, kan ada orang muda tapi penampilannya tua, tapi kita tetap aja nggak ada salahnya kita tetap memberikan penghormatan, paling tidak memberikan salam yang sudah terbiasa kita, apa sotihotu namo buddhaya. Nah, ini
adalah praktek yang benar bagi kepada semua umat Buddha. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu gitu. Ya walaupun dari jauh juga nggak apa-apa, nggak usah didekatin. Pokoknya dari jauh ya sudah, Sotiotu Namo Buddhaya udah. Nah, itu artinya memberikan penghormatan kepada yang lebih tua dan yang lebih suci. Yang lebih suci itu artinya ya lebih suci kemoralannya, lebih suci mungkin batinnya, yaitu para biku. Kadang kan banyak fakta di banyak wihara juga, bukan wihara di sini ya, maaf bukan wihara di sini, di tempat wihara-wihara lain. Kalau ketemu biku bukannya menghormat gitu, malah, ayo Bante, sehat ya Bante. Ya memang benar sih nyapa gitu, tapi yang paling benar sapaan menurut etika Buddhis itu kan harus anjali ya. Ya setelah memberikan itu mau ngomong apa ya terserah, yang penting pertama itu adalah etika Buddhis, yaitu memberikan anjali itu sebagai bentuk penghormatan. Di sekolah juga ya, anak-anak sekolah itu kadang etikanya nggak tahu zaman sekarang ya. Guru itu dianggap bukan saja adiknya, dianggap mungkin musuhnya yang patut dilecehkan, dibully gitu ya. Terus saya sendiri waktu jadi guru agama Buddha di SMA itu pernah. Waktu itu saya kan cungkring itu, kurus gitu. Untung saya sekarang udah agak besar ya. Mungkin berdoa kehidupan sudah lebih baik jadi bisa beli susu gitu. Jadi agak gemuk, dulu cungkring gitu ya. Jadi setiap datang itu murid yang beragama Buddha, ya kalau bukan beragama Buddha nggak apa, dia murid beragama Buddha, weh Pak Guru Datuk Maringgih udah datang katanya, wah, udah sabar gitu ya. Bukan sekali memang seterus-terusnya nggak apa, ya udah. Ya mau apa lagi ya. Itu sebenarnya saya sudah ngajarin etika, tapi kenapa mereka nggak denger gitu. Ya sudah, memang karma buruk saya waktu menjadi guru memang harus seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita yang memang sudah mengerti, ya nanti kita ketemu orang yang lebih tua, kalau memang sadar ya tetap memang harus tetap memberi hormat. Dan kalau memang mau umur panjang, umur ya, kalau mau berumur pendek ya nggak usah aja, cuek-cuekin aja lah ya. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah tambahan. Nah ini adalah Dewata Nusati. Nah ini boleh nanti dicatat, di copy sebagai kalau kita habis membaca parita. Nah ini Dewata Nusati. Jadi ini sumbernya di Mahanama Sutta, Anguttara Nikaya 12, 11, 12. Jadi Santi Dewa Catu Maharajika, Santi Dewa Tawatimsa, Santi Dewa Yama, Santi Dewa Tusita dan selanjutnya ya. Nah ini apalagi direnungkan pada saat kita melaksanakan Atasila. Ini bagus. Nanti terjemahannya, terdapatlah para dewa yang merajai 4 raja dewa, para dewa Tawatimsa, para dewa Yama, para dewa Tusita, para dewa yang bersenang di dalam penciptaan, para dewa yang mengendalikan ciptaan para dewa lain, para dewa dari kumpulan dewa Brahma dan selanjutnya. Nah ini bisa kita renungkan, kita baca. Nah hal inilah yang kemudian akan mendukung orang menjadi panjang umur. Nah, baik para Rama-Ramani, para umat sedharma, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya terima kasih atas perhatiannya. Ya semoga kita senantiasa diberkahi panjang umur,
paras yang indah do keanggunan, kemasuran dan sebagainya. Jadi panca ita dhamma. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.